Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundari, saya sebagai owner di Dapur Busun. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga mengurus Dapur Busun. Terus ada beberapa usaha kecil yang sedang dijalani. Kalau bisa sih sama-sama 100%, kalau bisa gitu kan. Tapi ya memang kita sebaik-baiknya mengatur waktu kayak pagi sebelum kita memulai kerja pasti kita urusin dulu rumah tangga gitu. Nah siang sekitar jam kerja kita sudah bisa mulai kerja gitu. Nah kita bagi waktu dulu untuk hari ini jadwal kita kemana, nanti siang kemana, sore kemana. Kita harus punya mengatur jadwalnya dulu yang secara terperinci. Jadi berawal dari sebuah mimpi dan berawal dari meneruskan cita-cita ibunda. Jadi orang tua saya dulu memiliki catering dan beliau ini saya rasa cukup profesional sekali, bisa membagi waktu beberapa tempat usaha yang dia kerjakan. Saya cuma kepengen iya ya enak bisa punya resto gitu. Nah tapi sebelum menjadi Dapur Busun saya pernah dulu memulai lebih dulu di food court ya di Pusdiklat Rumah Sakit Islam. Di situ saya mulai karena awalnya saya menjadi seorang karyawan, seorang pekerja. Saya hanya ingin membangun usaha gitu. Saya dulu punya cita-cita alangkah indahnya kalau saya bisa memiliki karyawan gitu. Saya bisa memanage karyawan saya sendiri gitu. Saya bisa menyalurkan hobi saya yaitu makan gitu. Makan dan masak gitu kan. Ternyata kadang-kadang kita kok enak sih kita bisa kumpul-kumpul sama orang. Mungkin dengan kita punya wadah, kita bisa ketemu dengan berbagai macam orang, kita bisa share dengan banyak orang gitu. Akhirnya dimulai dari Pusdiklat itu, di food court itu saya menanamkan hati di dalam hati gitu. Saya nggak akan lama di food court ini, mudah-mudahan ke depannya atau paling lama 1 tahun ke depan saya sudah punya resto. Dan alhamdulillah Allah hijabah doa saya sehingga pelan-pelan saya buka tempat ini gitu. Nah dilalahnya dalam masa itu kita kan menemukan kesulitan. Saya belum lama buka, hampir 2 tahun ini kita buka. Pada awal kita buka Allah kasih ujian berupa pandemi. Tapi itu adalah suatu keuntungan buat saya. Kenapa disebut keuntungan? Di sini kita tuh memotivasi diri kita supaya bisa nggak sih kamu dikasih suatu usaha dengan masa seperti ini, kamu bisa nggak kamu bangkit? Kamu bisa nggak sih mengandalkan diri kamu atau membuat sesuatu sehingga usaha kamu ini tetap berjalan, gitu kan? Ya banyak resiko yang kita hadapin kayak yang dine in tidak bisa, terus yang untuk take away juga mungkin sedikit, tapi bagaimana caranya agar kita tuh tetap bisa bertahan. Pertama motivasi dari diri sendiri, yang kedua tentunya disupport oleh suami saya. Beliau itu melihat karakteristik saya yang nggak bisa diem. Jadi kalau saya di rumah itu justru bete. Jadi dulu waktu saya disuruh suami saya untuk berhenti bekerja, saya cuma minta satu syarat, saya tetap berkegiatan, yaitu usaha gitu. Itu kita di Pusdiklat Rumah Sakit Islam itu kan tempatnya itu kan dari berbagai macam kios gitu ya. Nah
Di situ awalnya kecil Kak. Jadi sebenarnya saya memulai usaha itu pada saat saya benar-benar dalam kondisi nol. Kondisi benar-benar saya nggak punya apa-apa gitu. Dan disitulah langkah awal saya menemukan jati diri saya. Sebenarnya kalau mau bikin usaha perlu modal. Tapi saya nggak punya modal, tapi alhamdulillah itu bisa berjalan gitu. Saya memulai usaha itu dari bikin kayak bukan ayam geprek ya, jadi kayak sop iga gitu kan. Terus apa yang bisa saya jual tapi dengan harga murah, kayak ayam penyet gitu, semacam itu dulu Kak. Nah terus setelah beberapa waktu berjalan, saya punya keinginan untuk membuat resto gitu. Nah terbentuklah Dapur Busun. Awal niat saya adalah begini Kak, saya ingin mengembangkan masakan Indonesia. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini tuh anak-anak muda tuh semua tahu makanan masakan dari luar negeri, khususnya dari Asia ya, kayak Eropa gitu. Mereka tahu, tapi mereka tidak pernah tahu, jarang yang tahu apa sih masakan asli yang ada di Indonesia, rasanya seperti apa sih gitu. Nah saya hanya sekedar ingin membuat masakan Indonesia tapi diminati oleh anak-anak muda gitu, dengan suasana yang instagramable ya. Nah, walaupun belum terpenuhi sih, baru pelan-pelan. Salah satu kita bisa bertahan di usaha perdagangan ini atau kuliner ini adalah usaha itu jangan pernah ikut-ikutan. Pertama, walaupun itu booming, kita harus punya niat dulu. Apa sih yang tujuan kita membangun usaha ini? Tujuannya seperti apa, untuk apa, dan untuk siapa dan bagaimana? Gitu. Jadi walaupun di sini memang orang pasti banyak yang bilang, Bu buka kopi aja karena kopi itu banyak, Bu ini aja karena lagi disukain gitu. Saya ingin mencari sesuatu yang insya Allah dengan masakan ini, dengan menu yang saya punya, anak muda pun suka gitu. Nongkrong, tapi nongkrongnya juga sama keluarga. Nah tujuannya kan ini resto itu bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi bisa digunakan untuk orang tua, mereka acara keluarga di sini, atau banyak anak-anak muda juga yang ulang tahun di sini. Dalam masa seperti ini kan sulit sekali ya, kita orang lain tuh biar tahu. Paling saya kan awalnya itu yang kita tahu adalah dari Instagram, dari Facebook gitu. Tapi bagaimana caranya orang tuh datang dulu ke Dapur Busun. Promosi apa dulu yang harus saya lakukan? Pertama itu adalah minimal orang melihat tempat kita dulu. Ya kan? Orang lewat melihat tempat kita, ih lucu tuh gitu. Apa sih di dalamnya? Mereka kan pasti otomatis belum tahu. Walaupun kita kasih selebaran sekalipun, mereka kalau nggak melihat lokasinya, mereka nggak akan tertarik. Nah, kita buat dulu nih tempat supaya enak dilihat. Oh, kayaknya anak muda oke nih datang. Misalnya anak-anak muda yang lewat gitu, kayaknya oke nih buat gue datang gitu kan. Nah, setelah itu saya berikan harga yang relatif lebih murah dibanding bukan ingin merugikan, tapi minimal kita lebih murah dibanding di sekitar kita. Setelah itu kita tetap meningkatkan mutu rasa yang ada di kita gitu. Walaupun pelan-pelan gitu kan, apa sih yang disukain, yang diminatin sama anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Oh mereka suka yang contohnya seperti rasa pedas, kita bikin yuk masakan tradisional tapi jiwanya jiwa anak muda yang mereka cari lah gitu. Kayak berkiblat dari mereka suka ramen rasanya seperti ini, nah kita bikin menu oseng-oseng mercon gitu. Kalau kita harga merakyat Kak, ya tapi kita menampilkan sesuatu yang bisa dinikmati sama semua orang gitu. Semua orang merasa tempat kita itu berkelas gitu, tapi harganya itu adalah harga yang bisa di kantong dari mahasiswa, remaja sampai dengan ibu rumah tangga. Pokoknya nggak beratin kantong.
Jadi untuk hal ini tetap kita fokuskan kepada orang yang tidak dine in di sini untuk tetap kita tuh mencintai sesama. Maksudnya kalau kita nggak mengikuti protokol kesehatan pasti akan berdampak juga buat mereka. Jadi saya lebih mengutamakan yang untuk take away atau online ya, Grab, GoFood gitu kan, kita utamakan seperti itu dengan membuat promosi-promosi kepada mereka supaya mereka lebih bisa menikmati masakan dapur Busun dari rumah. Dari datang dia nggak akan ngelupain tempat ini, setelah merasakan pasti menanti lagi ke sini. Kalau di komplain tepatnya tidak ya, maksudnya mereka lebih bertanya, Bu ini semuanya masakan enak tapi kayaknya kepedesan ya Bu buat lidah kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka misalnya oseng-oseng mercon nih, Bu kok oseng-oseng mercon ini kurang pedes ya gitu. Jadi lidah itu kan masih berbeda, jadi bagaimana kita mengantisipasinya, contohnya gini, Kak oseng-oseng merconnya mau level berapa. Jadi dengan kritikan orang atau masukan orang membuat kita terbangun, oke, berarti saya nggak bisa menyamakan nih lidah orang dengan pedesnya kita. Walaupun mungkin orang gini, datang ke dapur Busun rasanya pedes nih gitu, tapi kan gue kepengen nyobain. Nah dari kita pengusaha bagaimana caranya biar bisa dinikmati sama orang-orang yang masih penasaran oseng-oseng mercon tuh seperti apa sih gitu. Jadi dulu sebelum saya pada saat menjadi karyawan pun beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu saya juga membuka usaha. Nah, dan usaha itu kan jatuh bangun, makanya tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha, yang perlu kita tanya itu apa? Satu aja modal kita, bukan modal uang. Uang itu ngikutin. Mungkin nggak percaya kan, masa sih bikin usaha nggak perlu modal? Serius, kalau saya mengalami, modal pertama kita untuk membangun usaha itu adalah mental. Mental, kesiapan kita siap menjadi kaya, siap menjadi bangkrut, siap menjadi pintar, siap juga menjadi gunjingan atau tudingan-tudingan orang. Intinya siap mental. Jadi saya pernah jatuh tapi sebelum membangun dapur Busun. Saya sendiri di food court itu saya belanja ke pasar, saya mengolah masakan sendiri, saya melayani orang, saya yang menjadi waitersnya, saya yang jadi kasirnya, semua saya jalani sendiri. Itu kurang lebih sekitar 5 bulan. Kemudian saya mampu meng-hire orang dari 1 orang sehingga 2 orang. Nah saya di food court itu cuma 1 tahun dan alhamdulillah berjalannya waktu saya punya tempat ini gitu, sehingga karyawan saya juga lebih tambah gitu. Tapi pada saat membangun dapur Busun pun juga bukan hal yang mudah. Makanya tadi saya awali dengan saya membuat di food court, saya punya di food court di mana saya selama ini pegang mouse, laptop, tiba-tiba saya harus megang panci penggorengan gitu kan, dimana saya nggak pernah ngerti gimana sih rasanya biar daging itu diminati. Saya kan ada iga bakar, sop iga, bisa dinikmati oleh semua orang. Pernah awal saya buka gitu, Busun kok dagingnya keras ya gitu. Nah itu motivasi buat saya, bukan saya merasa kok dia ngerasa masakan gue gini, enggak. Tapi saya bilang gimana caranya supaya daging ini empuk, gimana caranya biar nanti semua orang bisa ngerasain daging saya gitu. Jadi setelah orang itu bicara tuh saya cari aja ilmunya, gimana ya. Langsung saat itu juga saya beli daging, saya coba ngerebus sekian jam, ternyata masih belum empuk. Pakai bahan ini ternyata masih belum empuk, sampai akhirnya saya menemukan metode tradisional yang ternyata orang tua saya pernah ajarkan gitu. Jadi kita itu berkembangnya pertama dari mulut ke mulut gitu, terus juga teman-teman banyak yang datang, dia ajak temannya lagi, akhirnya berkembang lagi. Nah seiring waktu mereka tuh kepengen coba deh bikin acara di dapur Busun gitu. Nah kita belajar juga dong jadi event organizer.
bikinlah acara ulang tahun. Dari ulang tahun orang berkembang lagi, tempatnya oke, misalnya gitu kan, lumayan nih buat kumpul-kumpul. Akhirnya ada yang meeting di sini. Pernah tempat ini di booking untuk salah satu perusahaan di luar kota, tapi dia ingin mengembangkan usaha di Jakarta, pakai tempat kita selama 1 bulan untuk meeting. Nah di situ saya belajar lagi untuk mengetahui bagaimana sih caranya orang itu bisa nyaman di Dapur Busun untuk mengadakan meeting. Terus ada lagi orang yang datang ke sini mencoba masakannya, terus Bu bisa nggak kita buat nikahan? Dan pernah ada untuk pernikahan di sini gitu. Lebih banyak sih ulang tahun, pernikahan sama meeting. Sama ibu-ibu arisan terutama hampir setiap minggu pasti selalu di sini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka di daerah Bekasi, Jawa Barat, insya Allah. Yang recommended itu iga bakar, iga cabai hijau, oseng-oseng mercon, ada sekarang menu baru timbel, karena kan mungkin orang bosen ya sama daging-dagingan, ada aneka sayuran, tapi yang paling recommended ya yang hampir setiap hari sholat itu adalah iga bakar. Ada bebek Madura juga, bebek cabai hijau. Sekarang kalau orang bilang kepengen makan oseng-oseng mercon gitu atau tongseng, itu pasti terfikirnya ke Dapur Busun. Gitu. Jadi kayak teman-teman, gue pengen tongseng, langsung dicari tongseng, alhamdulillah Dapur Busun. Jadi saya kepengen, saya itu suka makanan, masakan, sup-supan atau yang berkuah gitu, seleranya pedas. Nah saya kepengen menciptakan menu-menu baru nih, kayak misalnya kan sop iga, biasanya sop iga yang kaldu gurih gitu kan. Nah saya menciptakan sop iga, membuat menu baru sop iga mercon, dimana sop iga yang pedas, asin, yang berkuah kaldu gitu loh. Kita ada nomor teleponnya di Dapur Busun, khusus nomor Dapur Busun 0812 11 10 8002. Instagramnya Busun Dapur. Tipsnya adalah tetap semangat dan percaya diri. Tidak ada tempat ternyaman dimanapun kamu bekerja selain memiliki usaha. Gitu. Bukan berarti merendahkan orang yang bekerja, tidak. Tapi senyaman-nyamannya kita membangun usaha itu adalah yang bisa kita wariskan kepada anak dan keturunan kita kelak. Jadi apapun yang kita punya sambil bekerja, kita juga harus memiliki usaha yang harus kita pikirkan nih dari awal gitu. Jangan pernah putus semangat, jangan pernah merasa kalau dikritik orang kita down. Kalau dikritik orang kita merasa kita nggak bisa apa-apa. Kalau dikritik orang kita merasa gue udah kayaknya gue nggak bagus nih jadi seorang pengusaha gitu. Tidak. Justru dari kritiklah kita belajar. Oh ternyata apa yang kita sebut baik itu belum tentu baik di pandangan orang. Terus kalau kita melihat pesaing kita atau pesaing itu entah jauh atau dekat, anggap pesaing itu adalah guru kita karena orang lain belum tentu lebih jelek daripada kita, justru kita bisa belajar dari pesaing-pesaing kita gitu. Jadi jangan pernah merasa kecil hati jika kita memiliki pesaing. Kita mau, misalnya nih, saya dulu juga merasakan, gue kepengen buka restoran nih, tapi ternyata di depan gue ada restoran gitu. Jangan-jangan restoran gue nggak laku gitu. Jangan pernah berpikir itu sebelum kita tuh terjun gitu. Jangan pernah berpikir rendah hati sebelum kita mengetahui apa yang kita jalankan itu disukai orang atau tidak. Walaupun tidak disukai, kita terus belajar segala macam hal deh. Kayak entah usaha kuliner atau usaha apapun yang sekarang mau kita jalani atau terpikir di pikiran kita atau hobi kita yang mau kita kembangkan itu. Terus jangan juga kita punya usaha yang ikut-ikutan. Terkadang kalau kita melihat orang mau buka usaha terus ikut-ikutan tuh
di tempat si A rame tuh, gue harus punya seperti itu gitu. Belum tentu, karena apa? Terkadang cara bukan masalah rezeki dia berbeda dengan kita, tapi terkadang itu bukan jalan kita gitu loh. Kadang kita nggak siap, kita siapnya jadi orang kaya, kita maunya siapnya jadi orang sukses, tapi ternyata kita nggak siap jadi orang yang bukan gagal, terhenti sementara untuk belajar lebih baik. Harapan saya dengan masa seperti ini, usaha-usaha lain yang ada di Indonesia maupun di dunia itu tetap bertahan dan COVID segera berlalu dari muka bumi ini. Kita harus merendahkan hati kita, harus menyadari ternyata ini adalah ujian dan teguran dari Tuhan, gitu kan, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Terus harapan saya, insya Allah saya kepengin punya cabang di mana-mana, kalau bisa di luar kota, gitu, untuk memperkenalkan yang tadi. Rasa Indonesia tapi milenial bisa diterima oleh siapapun gitu. Harapan saya seperti itu, amin. Bangga sama anak muda. Keren. Oke, mantap. Lebih dari 3 kata.